Halo guys, kembali lagi bersama saya Calvin Christian. Saya berasal dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana dengan NIM 1808561080. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang animasi. Nah, apa sih itu animasi? Nah, definisi animasi membuat presentasi statis menjadi hidup. Itu perubahan visual dari waktu ke waktu dan menambah kekuatan besar pada multimedia. Contohnya di dalam web gitu. Banyak aplikasi multimedia untuk OS Mac dan Windows. Bahkan sekarang ada juga untuk Linux dan juga Android. Nah, yang mereka ini sudah banyaklah aplikasi-aplikasi yang menyediakan untuk alat untuk animasi, melakukan animasi gitu. Prinsip animasi itu apa sih? Nah, animasi itu dimungkinkan karena fenomena biologis yang dikenal sebagai ketekunan visi dan fenomena psikologis yang disebut pi. Sebuah objek yang dilihat oleh mata manusia tetap dipetakan secara kimiawi di mata retina untuk waktu yang singkat setelah melihat, dikombinasikan dengan pikiran, terus secara konseptual menyelesaikan tindakan yang dirasakan. Ini memiliki serangkaian gambar yang diubah sedikit dan sangat cepat satu demi satu yang lain untuk menyatu menjadi ilusi visual tentang gerakan. Ilustrasi beberapa sel, ilustrasi ini menunjukkan beberapa sel atau bingkai dari logo yang berputar. Ketika gambar semakin cepat dan progresif berubah panah kompas, maka akan dianggap berputar. Lalu ada animasi oleh komputer. Nah, animasi oleh komputer itu ada apa aja sih? Contohnya animasi 2D, dua dimensi. Nah, itu contohnya seperti gambar-gambar animasi seperti SpongeBob, animasi seperti Sinopal gitu, itu masih 2D. Nah, lalu ada animasi yang lebih sulit yang terjadi dalam seperti animasi 2,5D. Nah, di animasi 2,5D itu ada bayangan, sorotan, perspektif yang dimana ada di dalam, yang biasanya ada di dalam 3D, cuman ini dimanipulasi, dimasukkan ke dalam 2D gitu. Dan ada animasi yang paling realistis, yaitu animasi 3D. Perangkat lunak pembuatan untuk animasi ini yang paling gampang contohnya adalah Flash dan PowerPoint. Di PowerPoint ada untuk menganimasikan posisi dari, contoh untuk menganimasikan teks dari kiri ke kanan, itu ada transisi juga dari layer 1 ke layer 2, itu merupakan animasi gitu. Lalu ada animasi 2,5D. Nah, animasi 2,5D ini itu ada ilusi kedalaman atau sumbu Z yang ditambahkan ke gambar melalui bayangan dan sorotan. Tetapi gambar itu sendiri masih diam dalam sumbu X dan Y datar dalam 2 dimensi. Nah, itu di dalam 2,5D itu 2,5D itu ditambahin dengan emboss, shadowing, beveling, dan highlighting sehingga memberikan kesan mendalam dalam menaikkan gambar atau memotongnya menjadi latar belakang. Jadi kelihatan lebih realistis, padahal itu hanya sebenarnya 2D gitu. Nah, contoh-contoh aplikasi editor untuk editor atau pembuat animasi 2,5D itu contohnya ada Illustrator, Photoshop, Fireworks, dan After Effects. Cuman untuk Illustrator dan Photoshop ini lebih ke desainnya. Tapi untuk dibikin animasi sebenarnya juga bisa, cuman agak ribet. Mending lebih ke Fireworks atau After Effects-nya. Lalu ada animasi 3D. Nah, animasi 3D ini perangkat lunak yang menciptakan dunia virtual dalam 3 dimensi dan perubahan gerakan dihitung sepanjang 3 sumbu, yaitu X, Y, dan Z.
Nah, memungkinkan gambar atau objek itu sendiri dibuat dan dilihat dengan bagian depan, belakang, samping, atas, bawah, dari mana aja untuk bergerak menuju atau menjauhi dari penampil atau dalam virtual di ruang sumber cahaya dan sudut pandang. Nah, aplikasi-aplikasi atau aplikasi yang untuk animasi sekelas 3D itu contohnya ada Lightwave Newtek, ada Maya Autodesk, untuk animasi yang biasa sekarang dipakai aplikasi untuk pembuat animasi, contohnya sekarang ada Blender, terus ada juga sebenarnya kayak Unreal Engine juga bisa, cuman itu untuk coding ya. Jadi kayak game-game sekarang itu pakainya Unreal Engine, itu sebenarnya ada penganimasian 3D-nya juga. Lalu ada teknik animasi yaitu ada cell animasi dan juga ada computer animation, di mana di dalam computer animation itu ada kinetic, kayak kinematic, inverse, dan morphing. Lalu format file animasi itu ada beberapa banyak jenisnya, contohnya ada DIR atau Director, FLI atau Animator Pro, dan lalu ada 3D Studio TICMAX atau 3D Studio Max, GIF, lalu ada FLA atau Flash. Nah, lalu ada beberapa faktor ukuran file untuk menjalankan animasi itu sangat penting, karena contohnya pada halaman web kompresi file itu sangat penting untuk animasi file itu dapat berjalan di web. Contohnya file film asli sutradara atau titik dir misalnya harus akan diproses sebelumnya dan dikompresi menjadi file animasi Shockwave yang berpemilik titik DCR untuk web. Kompresi untuk film sutradara sama banyaknya 75% atau lebih dengan alat ini mengubah 100.000 file menjadi 25.000 file, sehingga lebih dikit dapat mempercepat waktu mengunduhnya dan dapat lebih cepat juga ditampilkan di internet. Nah, salah satunya itu yang animasi Flash merupakan salah satu yang paling banyak digunakan untuk animasi berbasis web. Nah, karena dia menggunakan vektor secara ekstensif. Nah, dalam beberapa kasus animasi 3D itu di render secara individu dalam bentuk bingkai animasi, disatukan menjadi salah satu digital standar wadah file video, contohnya seperti AVI, MOV, MPEG atau MP4 dan lain-lain, tapi contohnya itu. Lalu ada membuat animasi itu bagaimana sih? Nah, membuat animasi itu, sistem pembuatan multimedia biasanya sudah menyediakan alat untuk menyederhanakan membuat animasi dalam sistem pembuatan itu, dan mereka seringkali memiliki file mekanisme untuk memutar file animasi khusus yang dibuat oleh dedicated perangkat lunak animasi. Saat ini alat yang paling banyak digunakan untuk membuat animasi itu adalah di sekitar lingkungan Mac dan Windows itu ada Flash dari Adobe. Nah, Flash secara langsung mendukung beberapa fitur 2,5D, termasuk untuk memposisikan sumbu Z, ukuran otomatis, penyesuaian perspektif dan kinematika. Perpustakaan eksternal dapat memperluas kemampuan Flash juga. Nah, contohnya Paper Vision 3D menyediakan dukungan ekstensif untuk pemodelan dan animasi 3D yang sebenarnya. Lalu contohnya yang lebih real gimana sih? Nah, untuk contoh lebih real ini, contohnya ada kita mau membuat animasi rolling ball. Kita untuk di 2D, contohnya itu jadi bolanya itu, layer bola itu kan masih satu bola. Di detik pertama
kita klik kita beri keyframe untuk rotasinya. Nah, karena di detik 0 kita beri rotasinya 0, maka dia tetap. Lalu selanjutnya kita pindahkan ke detik 2, lalu rotasinya kita ubah, kita beri lagi keyframe di detik 2, rotasinya itu 45 derajat. Nah, maka karena itu sudah terhubung, detik 0 sudah ada keyframe dan detik kedua sudah ada keyframe, jadi dari 0 ke 45, jadi digerakin itu dari 0 ke 45 derajat, maka hasilnya itu dari yang derajat seperti ini berubah menjadi derajat seperti ini, dan tidak secara tiba-tiba gitu, jadi dia pelan-pelan, jadi geser dari misalkan 0 geser seperti ini. Nah, terus kalau mau lanjutin lagi gimana? Nah, lanjutin lagi aja dari detik 2 kita lompat ke detik 3 atau detik 4, kita taruh keyframe-nya lagi ke misalkan keyframe untuk rotasinya itu menjadi 90 derajat, maka kan dari 45 derajat karena dia sudah diberi keyframe lagi di detik keempat, keempatnya itu 90 derajat, maka dari 45 derajat dia akan bergerak perlahan ke 90 derajat gitu. Sekian pembahasan animasi singkat dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya.